Halo Sobat Senator, bertemu lagi dengan saya Intan Fitria dalam podcast DPD RI. Tapi kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Juan. Halo Sobat Senator, kali ini bersama saya dengan Juan Turpin dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reformasi birokrasi, Kak Intan. Ya, Juan tahu nggak apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi ya Kak, itu kan dari dua kata nih. Iya, Kalau betul. reformasi kan berarti perubahan, kalau birokrasi itu sistem penyelenggaraan pemerintah. Ya, Berarti kalau reformasi birokrasi itu merupakan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. iya. Lebih Gitu. tepatnya nih Juan ya. Apa tuh Kak? Aku baca dulu nih ya. Oke, siap. Reformasi birokrasi itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dan kali ini nih, kita kedatangan tamu yang tepat untuk membicarakan reformasi birokrasi, pelaksanaannya di Sekretariat Jenderal DPD RI. Siap. Siapa aja Juan sekarang? Wah, ini kayaknya udah pas banget nih kan narasumbernya. Pertama, kita sudah bersama dengan Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian, Ibu Dr. Fitri Fitriani. APMSI. Iya, Gitu. Kadang kita dan- juga sudah bersama dengan salah satu expertnya juga nih Kak di bidang website reformasi birokrasi. Bersama siapa Kak? Yang kedua dengan Kasubag Fasilitasi Reformasi Birokrasi Mbak Mahesa Juwita atau yang biasa dipanggil Mbak Wiwit. Selamat datang Ibu Selamat Fitri datang, dan Mbak Ibu. Wiwit di Mbak podcast Wiwit. DPD RI. Terima kasih Mas Juan, Siap. Mbak Intan, senang ketemu lagi ya. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke. Langsung aja Kak kita tanya nih. Karena Oke. pasti audiens kita Sobat Senator pengen tahu lebih lanjut nih mengenai reformasi birokrasi. Kenapa coba Kak? Karena saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan nih reformasi birokrasi di bidang digitalisasi termasuk website ini Kak Intan Iya. gitu. Kalau di DPD RI sendiri Ibu, pelaksanaan reformasi birokrasi ini sudah ideal, setengah ideal, atau masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tahap ideal itu sendiri? Ibu? Silakan Ibu. Saya senang betul ini dengan pertanyaan yang Mbak Intan dan Mas Juan ini ya. Kan itu pertanyaan yang jujur gitu ya. Kalau pertanyaan sudah ideal, setengah ideal, atau masih banyak PR-nya. Jadi saya mau memilih yang C gitu ya. Oke, siap Bu. Jadi kalau saya pilih yang C itu artinya masih banyak PR-nya gitu ya. Masih banyak PR-nya. Mengapa masih banyak PR-nya? Tadi kan disebutkan oleh Mas Juan dan Mbak Intan juga, apa sih pengertian reformasi birokrasi? Perbaikan tata kelola pelaksanaan pemerintahan, baik itu dari segi tata kelola, ke tata laksanaan maupun sumber daya manusia. Artinya bahwa ini kita berbicara sesuatu yang berproses ya, artinya bahwa dia tidak hanya orientasinya hasil, tapi dia berorientasi juga pada proses gitu ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana, masih banyak betul PR-nya gitu ya. Karena dari 8 area perubahan itu ada yang sudah baik, ada yang masih membutuhkan catatan-catatan perbaikan di masa yang sekarang maupun yang akan datang gitu ya. Kalau inovasi terbaru dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI ini apa Ibu? Kalau inovasi terbaru saya pikir banyak ya, tetapi yang paling mungkin paling baru banget ya, digagas oleh Mbak Mahesa Juwita gitu ya, terkait website reformasi birokrasi versi 2 dan bagaimana pola pengerjaannya secara kolaboratif gitu ya, yang disebut istilahnya gawe rame. Gawe rame. Menarik ya Kak Intan ya. Nanti mungkin bagaimana gawe rame nanti Mbak Wiwit lah yang akan menjelaskan gitu ya. Oke, nah cakep banget nih Kak. Aku penasaran sih sama istilah gawe rame ini. Kita langsung aja Kak mencari tahu nih. Aku mau langsung nanya ke Kak Wiwit. Kak, kan saat ini banyak sekali salah satu cara dan berbagai cara untuk mendukung tercapainya kinerja pegawai yang baik. Salah satunya adalah dengan pengelolaan website instansi yang kami tahu saat ini merupakan DPD sedang mengembangkan nih Kak, website yang sudah aku sebutkan di awal. Salah satu proses digitalisasi bukan? Dan di sini ada website reformasi birokrasi. Apa sih Kak yang menarik dari website RB ini? Dan awalnya dibuat tahun berapa? Mungkin Kakak bisa cerita ke Sobat Senator juga. Jadi awalnya ya dulu kita itu pernah dapat kritik nih Oke. dari Kemenpan gitu. Kan setiap tahun kita dievaluasi oleh mitra kerja kita ya Kemenpan soal tata kelola kita, soal reformasi birokrasi. Nah, otomatis kalau ada lembaga yang mengevaluasi, mereka mengunjungi dong, pengen tahu dong tentang Sekretariat Jenderal. Nah, mereka kesusahan nih dapetin
informasi. Oke. gitu. Nah, dari sana kami berusaha untuk mencoba untuk berkolaborasi dengan bagian pengelolaan sistem informasi, lalu terciptalah website Reformasi Birokrasi versi 1 waktu tahun 2019. 2019. Begitu. Jadi awalnya berdiri tahun 2019 websitenya, Versi 1 ya. ya versi Versi 1. 1. Dan pada akhirnya dikembangkan untuk masuk ke versi 2 saat ini ya Kak ya. Ya, betul. Berarti ini ada benang merah yang aku garis bawah ini Kak, bahwa memang tujuan pengelolaan website ini adalah untuk menunjang kolaborasi, dan pastinya ini juga mempererat ya Kak ya, kinerja dari antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya gitu ya Kak. Betul, betul. Terutama sih tentunya website ini kan fungsinya untuk menyajikan informasi, Oke. informasi kinerja, capaian program-program reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI. Jadi Begitu. merupakan sosialisasi atau mempublikasikan Betul. kinerja yang sudah dilaksanakan di Sekretariat Jenderal DPD Betul. RI. Betul. Perbedaannya apa ini versi 1 dan versi 2? Nah, versi 1 tentunya kan websitenya masih sangat sederhana ya. Jadi semangatnya waktu itu kalau dari reformasi birokrasi kan kita ada 8 area perubahan. Oke. Nah, jadi fitur-fiturnya hanya berupa berita kegiatan 8 area perubahan itu, lalu sisanya itu data dukung nih. Kalau di reformasi birokrasi ada istilahnya evidence. Evidence. Iya, karena Kementerian Pan-RB tentunya dalam mengevaluasi suatu instansi harus berdasarkan evidence, based on evidence, untuk tahu apakah benar berjalan. Itu kan tidak mungkin mereka meraba-raba. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita sudah melakukan ini tuh dengan evidence. Evidence-nya bisa berupa dokumen-dokumen, berupa peraturan, berupa juga foto kegiatan, atau ada notulensi atau sebagainya begitu. Nah, website ini selain untuk menampilkan berita kegiatan juga ada semacam bank data. Bank data untuk menampilkan evidence tadi gitu, di-linkkan ke Google Drive. Nah, cukup sampai situ saja nih websitenya yang versi 1 begitu. Tapi untuk versi 2, untuk versi 2 nih kami ingin tuh lebih, website ini tuh tidak hanya untuk memperlihatkan itu saja, tetapi menjadi wadah nih untuk pegawai supaya punya andil juga di dalam website reformasi birokrasi, karena website ini kan bukan hanya milik unit tertentu saja, tetapi semua bisa. Kembali ke reformasi birokrasi, kerja bersama. Begitu. Kayak gotong royong. Gotong royong ya Kak. Berarti ini Gitu. juga selaras dengan ada tagline kita ya, kayak berakhlak itu ya. Di situ kan ada juga akuntabel, kompeten dan lain-lain. Ini merupakan ibaratnya output dari berakhlak itu. Kolaboratif itu, betul sekali Ibu. Dan ini menarik sekali ya Kak, bahwa banyak sekali nanti informasi-informasi ini didapatkan. Dan ini juga menjadi salah satu langkah bagi Setjen DPD RI agar menjadi lebih transparansi dengan masyarakat ke depannya. Menarik sekali Kak, bahwa tadi ada bagian halaman-halaman ya, informasi-informasi data. Nah di sini jika kita Kak nanti mau membuka halaman-halaman dari website tersebut, kira-kira informasi apa aja sih Kak yang kita dapatkan dari website tersebut? Oke, berarti saya mulai cerita soal fitur-fitur baru nih Boleh dari banget. websitenya. Jadi di website yang baru ini kita ada beberapa fitur. Kalau dulu di depan tampilan muka itu tidak ada slide banner nih. Padahal tampilan muka itu kan sebenarnya bisa kita menampilkan berbagai macam informasi. Mau itu pengumuman, mau itu tentang ucapan hari besar atau segala macamnya ya. Nah, di sini sekarang terbuka ada slide banner yang tampil secara sliding, dan ini isinya bisa berupa infografis atau pengumuman-pengumuman lain. Dan ini nantinya kami tawarkan nih ke seluruh pegawai. Siapa yang mau punya desain atau infografis, itu ditampilkan di sini. Oh, berarti bisa dikirimkan ke sana ya Kak? Betul, oke, betul. menarik. Terus kami juga menawarkan nih, biasanya kan kita bentuk surat edaran itu bentuknya surat edaran yang dikirim misalkan via broadcast nih atau WhatsApp. Nah, sekarang sepertinya akan lebih menarik kalau surat edaran itu berbentuk visual, kita tampilkan di halaman muka website ini. Jadi website ini akan menjadi sumber informasi utama bagi pegawai tentang pengumuman atau edaran-edaran baru di Sekretariat Jenderal. Berarti begitu. diharapkan nanti pegawai
juga rajin-rajin Betul. untuk mengunjungi Betul. website tersebut ya. Betul. Itu memudahkan ya Kak Intan ya. Kalau saat Memudahkan. pegawai ingin mengakses informasi yang dia butuhkan, itu menjadi lebih mudah dan lebih accessible di Iya. website itu. Menarik banget Kak, Mm-mm. menarik. Iya. Di mana saja atau mungkin ada notifikasi gitu Iya. kalau misalnya ada informasi terbaru, Mm-mm. jadi Terhubung, ke iya, WhatsApp ya. ke terhubung, WhatsApp betul, Bu. gitu. Iya, betul. Lalu ini kan digarap rame-rame ya. Berarti setiap unit kerja itu bisa berkontribusi terhadap website itu. Tapi batasannya sejauh mana nih? Apakah bisa menjadi admin, Mm-mm. memasukkan atau Kontributor aja. mengirimkan ya. informasi nanti admin yang memasukkan ke website reformasi birokrasi ini? Oke, jadi untuk saat ini setiap PIC unit kerja Mm-mm. itu bisa memberikan kontribusi berupa data-data 5W1H kami nyebutnya. Oke. What, when, who, where, how, dan why Iya. gitu. Nah itu nanti disampaikan berupa informasi dasar seperti itu dengan foto atau video atau recording atau materi kegiatan. Nanti kami kami distribusikan ke Pranata Humas untuk Publikasikan dikemas lagi dengan tulisan yang lebih ada Menarik. kaidah yang Menarik. menarik gitu. Nah nanti baru setelah itu approval dari pimpinan, Mm-mm. dari bisa jadi kepala bagian humas atau Hmm. kepala bagian ortala, Oke. itu nanti baru kita tampilkan di website. Jadi ada tim kontributor, ada tim penulis berita, ada tim editorial dan admin begitu. Oke. Tapi nanti kedepannya lagi kami mendorong untuk data dukung tadi yang saya sebutkan di awal, ada fitur data dukung di menu bar website. Kedepannya setiap tim RB area perubahan, setiap masing-masing area perubahan ada admin khusus untuk mengupload sendiri data dukung tadi, karena unit-unit pengampu yang paling tahu mana data dukung yang paling update gitu. Jadi mereka bisa mengupdate sendiri gitu. Oh, berarti menarik ya Kak. Berarti nanti ke depannya bisa saling berkolaborasi untuk upload konten-konten Iya, seperti tiap itu unit ya. kerja mempunyai admin Iya, sendiri-sendiri ya. menarik, Setiap menarik, menarik. area perubahan. Seperti itu. Setiap Betul. area perubahan. Oke. Kalau menurut Ibu nih bagaimana nih Bu inovasi dari Mbak Wiwit ini untuk mendongkrak nilai reformasi birokrasi di Sekjen DPD RI? Saya apresiasi sekali ya. Saya sangat mendukung tentunya bahwa dengan terciptanya website versi 2 ini sebenarnya menjawab kelemahan pola kerja ya. Selalu saya bilang begini, ini kenapa sih websitenya itu tidak menarik gitu ya. Kemudian kenapa sih websitenya itu tidak menampilkan misalnya infografis yang lebih gampang dipahami. Kemudian yang paling penting yang saya sangat setuju dari inovasinya Mbak Wiwit ini adalah yang gawe rame ya, artinya karena ini pola kerja yang mau tidak mau, suka tidak suka sudah kita harus sampai pada tahapan itu. Jadi tidak ada lagi istilah kerja sama itu bekerja dengan unit masing-masing gitu ya. Bagaimana kita satu kesekretariatan jenderal ini bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja dan berkolaborasi dalam dalam bekerja gitu ya. Karena begini, kalau saya katakan RB tadi apa sih? RB itu adalah bagaimana kita merubah pola kerja dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik gitu ya. Ya. Nah, itu tadi jadi bahwa ada clue-nya adalah perubahan pola kerja, perubahan budaya kerja. Makanya saya pikir saya sangat apresiasi sekali ya Mbak Wiwit bisa bersama tim efektifnya bisa menghasilkan aksi perubahan seperti ini. Dan tentu tadi mungkin Mbak Wiwit bisa sampaikan juga di website itu ya, saya sangat apresiasi sekali. Jadi ada juga kolom ya untuk kita berinteraksi, bahwa bagaimana pegawai ada idenya, kemudian pegawai itu juga bisa kalau ada inovasinya. Nah kalau ini kan kita mengadopsi salah satunya misalnya Telkom Corporate ya, dia kan box ID itu luar biasa gitu ya. Jadi seluruh pegawai silakan aja misalnya nanti Mbak Intan apa sih idenya untuk meningkatkan nilai RB, silakan monggo. Kemudian Mas Juan juga silakan. Jadi bahwa itu adalah menjadi pola kita berkomunikasi, tempat kita berkomunikasi gitu. Kalau disampaikan langsung kan mungkin
malu, mungkin sungkan, mungkin nanti dibilang yes gitu kan. Ragu-ragu ya Bu ya. Mungkin ada kan anak-anak sekarang kan nanti dibilangnya saya mau apa gitu kan, padahal enggak begitu, karena ada perasaan sungkan, malu. Nah kalau di situ kan silakan tuliskan apa saja sih. Nah mudah-mudahan tadi saya bilang kita ini kan kalau bekerja sekarang mungkin kita bisa amati ini Mas Juan. Iya. Bermacam-macam kan generasinya. Nah makanya kalau saya ini generasi apa ya? Mungkin saya generasinya generasi Gen X saya ini ya, artinya saya merasakan perubahan itu dengan cepat. Nah, sudah sampai pada titik kesimpulan, saya nih yang harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ya. Karena kalau saya nggak menyesuaikan, kan tergilas gitu ya. Tergilas, makanya saya harus menyesuaikan gitu ya. Nah, bentuk yang hari ini dilakukan oleh Mbak Wiwit ini adalah bagaimana menyatukan orang yang berbeda-beda generasinya dalam suatu platform yang saya pikir cukup sederhana ya sebenarnya ya, cukup menarik, tapi kita bisa bertemu di platform itu yang kita bisa berinteraksi gitu ya. Menurut saya sangat luar biasa ya, saya sangat apresiasi sekali. Harapan saya makin banyak ya aksi-aksi perubahan, makin banyak lagi inovasi-inovasi, sehingga memang ya sampai pada suatu momen bahwa nilai RB kita itu ya juga pasti akan naik dengan sendirinya gitu ya. Karena kalau saya begini Mbak Intan, bukan hanya mengejar nilainya, tetapi bagaimana nilai itu dikejar dengan proses ya. Bahwa kita merasakan perubahan itu perlu, kita merasakan kebutuhan, bahwa kita ini butuh loh kerjanya bersama-sama, bukan hebat sendiri, bukan lemah sendiri, tapi hebat bersama-sama. Gitu. Luar Menarik biasa, sekali menarik ya. sekali Kak. Memang tadi saya sebelumnya juga mau membicarakan nih soal Idea Box. Kan kita kalau misalnya sebagai pegawai, kita mempunyai pemikiran-pemikiran ya Juan ya. Iya Kak. Kita nggak tahu menyalurkan ini gimana Kemana caranya gitu ya. Iya. Dan bagus sekali inovasinya. Tapi ini mungkin ada yang ditanyakan nih sama pegawai nih. Kalau sudah memberikan kontribusi ide seperti itu, apakah ada rewardnya dalam bentuk apa untuk pegawai yang sudah mengisi mungkin knowledge center kalau nggak salah ya, iya, betul. dan Idea Box sendiri gitu. Betul. Jadi sebenarnya Idea Box, saya cerita sedikit soal Idea Box yang disampaikan Boleh, Ibu. Jadi Idea Box ini nanti itu kan bentuknya kolom untuk mendaftarkan inovasi atau ide ke dalamnya. Nah nanti kami sebagai admin, kami collect dan kami akan sampaikan kepada pimpinan. Begitu. Untuk siapa inovatornya dan apa idenya. Mudah-mudahan pimpinan, jajaran pimpinan eselon 1 dan 2 membaca ide-ide ini dan akan menganggap ini misalkan ada yang bisa diwujudkan atau menarik dan didorong untuk bisa disponsori nih gitu. Kan senang sekali nih kita kalau ide kita disponsori dengan sumber daya begitu. Jadi ini sebenarnya ide sederhana yang bisa mendorong iklim inovasi di Sekjen DPD begitu. Selain itu ada juga fitur One Agent One Innovation. Di situ memang ditampilkan nih para inovator dengan inovasi yang sudah dibuat, tetapi di sini mohon untuk tidak dianggap sebagai ini budaya pamer atau budaya flexing begitu, tetapi untuk memotivasi, mendorong bahwa sudah ada nih yang buat inovasi-inovasi. Saya ingin nih bisa seperti mereka begitu, bisa memberikan kontribusi ke Sekjen DPD gitu. Betul, motivasi. Jadi dorongan juga ya Kak. Nah ini menarik juga Kak. Tadi Bu Vita juga sempat menyampaikan bahwa ada berbagai generasi. Nah apalagi kan di Sekjen DPD RI juga nih ada generasi Gen Z, zilenials lah gitu ibaratnya. Nah kira-kira seberapa urgensi sih Kak Gen Z di pegawai Sekjen DPD RI ini untuk tahu mengenai perkembangan dari website reformasi birokrasi? Silakan Kak. Oke, tentunya saya pengen mendorong nih. Tentunya mungkin kalau di saat ini para CPNS ya, Gen Z-nya nih gitu. Nah, tentunya ini seperti semacam manual guide mereka untuk mengetahui tempat mereka bekerja. Begitu. Kan tentunya mereka juga harus tahu dong untuk apa mereka bekerja di sini, alasan mereka untuk bekerja di Sekjen DPD. Pasti mereka harus cari tahu why-nya dulu. Kenapa mereka bekerja di sini. Nah, dengan mereka mengenal lebih dekat dengan adanya website RB yang nantinya mungkin jadi website Sekjen DPD, mereka jadi tahu tempat mereka cari aktualisasi diri, cari mereka tempat mereka bekerja, membuktikan gitu aktualisasi dirinya. Tentu mereka harus paham, harus kenal tempat mereka belajar dan bekerja. Betul. Menarik sekali sih. Iya. Mbak Wiwit, indikator
keberhasilan dari website ini apa ya? Ukurannya seperti apa? Tolak Dan ukurnya mungkin ya Kak ya. tolak ukurnya Mm-mm. ya. Dan pertanyaan untuk Ibu Fitri, dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari seluruh pegawai Sekjen DPD RI terhadap website ini? Gitu Ibu. Saya dulu. Silakan Kak. Jadi kalau untuk sebenarnya ukuran sederhananya tentu dari jumlah visitasi ya. Untuk kami sebagai admin pengelola, semakin banyak dari jumlah visitasi di bawah kolom di beranda itu, oh ini berarti indikator keberhasilan kami. Tapi sekali lagi, gawe rame tidak hanya sekedar number gitu, tapi message-nya nih yang mau saya angkat, Deliver lah ya. deliver itu, bahwa message gawe rame tadi. Jadi kalau semakin banyak yang secara ikhlas memberikan kontribusi data, informasi setiap harinya ingin diupload ke dalam, menurut saya itu indikator keberhasilan yang paling besar. Begitu, itu tandanya sudah ada iklim kolaboratif tadi gitu. Jadi sebenarnya message-nya di sini bukan sekedar barangnya, bukan sekedar di websitenya saja, tetapi gawe ramenya sebenarnya yang utama. Begitu, sudah ada semangat untuk berkolaboratif, sudah hilangnya silo-silo mentality antar unit kerja, data di-keep sendiri, karena kan data is a new oil gitu kan. Ini sumber daya baru yang di era transformasi digital, di era disrupsi, data itu adalah minyak mentah baru nih yang harus diolah menjadi minyak yang siap pakai gitu. Nah ini di sini mungkin indikator keberhasilannya. Oke, Gitu. menarik. Kalau dari Ibu untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana Bu? Tadi kan pertanyaannya bentuk dukungan seperti apa gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau ditanyakan tentu saja kami sangat berharap bahwa memang ini kan tadi saya sampaikan, saya garis bawahi betul bahwa namanya gawe rame. Garap website RB rame-rame gitu ya. Jadi ini dari segi penamaan pun kita sudah menginginkan adanya perubahan pola kerja gitu ya. Bahwa ini digarap bersama-sama, berkolaborasi gitu ya. Tentu saja yang diharapkan adalah kontribusi, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wiwit bahwa ini kontribusi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD ini dalam dalam mengisi konten daripada website ini. Ya, kalau semua orang kan bisa website dengan gampang buat ya, tetapi bagaimana mengisi dengan konten yang baik, dengan konten yang berkualitas, ini kan menjadi tantangan sendiri ya. Betul. Makanya tadi dipilih pola kerjanya adalah gawe rame. Berarti garap website RB rame-rame. Makanya saya tentu selaku Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian mengharapkan peran serta aktif seluruh pegawai di lingkungan Sekjen DPD, baik yang ada di kantor pusat maupun di kantor daerah. Mari bersama-sama kita berkontribusi. Silahkan ada ide, ada inovasi, ada kegiatan, monggo silahkan disampaikan ke admin website RB gitu ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Wiwit, ini kan sementara saja, nanti di jangka panjangnya bahwa website RB ini menjadi websitenya Kesekretariatan Jenderal DPD RI. Menarik gitu ya. sekali ya kaitannya penjelasan dari Bu Fitri dan Kak Wiwit. Mungkin ini kita langsung to the last question ya. Apa sih harapan dari Ibu dan Kak Wiwit terkait implementasi website RB ini ke depannya, baik bagi segi kesekjenan ataupun nanti dalam segi pelaksanaan kinerja dalam keseharian? Dan Silakan. mungkin untuk pengembangan ke depannya ya. Iya, Gitu. boleh silakan dari Ibu. Oke, tentu saja bahwa harapan akhirnya tadi ya sebenarnya sudah saya sampaikan walaupun baru sedikit ya, bahwa ini menjadi media bersama ya, menjadi media bersama yang berisi konten yang berkualitas sebagai bentuk dukungan pertanggungjawaban kita menjadi ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI ini, bahwa kita sudah bekerja nih. Ini buktinya kita bekerja. Ya, kalau sudah didukung dengan bukti atau evidence tadi, tentu kan kalau dalam jangka pendeknya saya yakin dan percaya nilai RB-nya naik. Kemudian tentu saja bentuk dukungan supporting kita kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota DPD, bahwa yang bekerja di persidangan mewujudkan pekerjaannya dengan dukungan untuk persidangan, yang di administrasi pun seperti itu. Pada akhirnya apa? Bahwa kita juga meningkatkan kinerja yang terhormat Bapak Ibu anggota DPD RI. Bahwa kinerjanya anggota DPD tentu akan sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas supporting sistemnya sendiri. Seperti itu ya. Oke, siap. Mbak Wiwit ada? Tentu saja semoga website ini bermanfaat luas
tidak hanya bagi internal kesekretariatan, tentu saja untuk eksternal juga. Iya. Jadi mungkin masyarakat atau Bapak Ibu pimpinan dan anggota bisa melihat kinerja kita juga melalui website ini, begitu. Dan tentu saja untuk dari mitra kerja juga bisa sebagai tools untuk mereka melihat sendiri proses. Kan yang penting sebenarnya bukan sekedar di result, tapi di proses juga bagaimana kita membangun Sekretariat Jenderal DPD RI ini menjadi lebih baik. Iya, inovasi yang luar biasa dengan penjelasan singkat, padat, jelas. Tapi semoga setelah melihat penjelasan dari Mbak Wiwit dan Ibu Fitri, netizen Sobat atau Senator. Sobat Senator, Betul Kak, pasti tahu ya. Pasti mereka bisa keluar nih ide-idenya Iya, nih. Aduh, betul. aku harus kontribusi Jadi apa ini ya? Kak, termotivasi, terdorong. Kalau seperti itu mereka bisa menyalurkan langsung ke mana alamat websitenya apa Mbak Wiwit? Nanti di rb.dpd.go.id. Ya, langsung saja ke alamat website itu bisa dilihat langsung fiturnya, atau kalau mau ngisi langsung knowledge center boleh ya, atau IDEO box langsung bisa diproses nanti dengan adminnya. Dan pastinya nanti kalau mau akses sekali lagi Kak, ini aku sampaikan ke Sobat Senator, bisa diakses laman di rb.dpd.go.id gitu. Terima kasih Sobat Senator sudah menyaksikan perbincangan kita mengenai reformasi birokrasi versi 2 di Sekretariat Jenderal DPD RI. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk dapatkan info terupdate seputar DPD RI dan juga Sekretariat Jenderal DPD RI. Saya Juan. Saya Intan Fitria. Salam dari daerah untuk Indonesia.